Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam taslima mazida. Ayyuhal muslimun, usikum bittaqullahi jalla wa ala. Qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Jumat kali ini kita datang di masjid yang mubarakah ini untuk melaksanakan salah satu dari kewajiban-kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kembali kita mengingatkan diri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menaati Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan agama Islam kita ini dengan sebenar-benarnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kali ini kita coba mengingatkan diri kita dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'un beliau, yang terdapat dalam hadis yang ketiga, di mana kata beliau, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad benar-benar adalah utusan Allah. Yang kedua menegakkan salat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat berhaji ke Baitullah bagi yang mampu, dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan dalam hadis ini biasa kita kenal dengan istilah rukun Islam. Maka Islam itu dibangun di atas 5 rukun ini. Yang pertama yaitu syahadat, dan ini merupakan syarat dari keislaman seseorang. Tidak sah keislaman seseorang kalau dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Kemudian salat, zakat, puasa dan haji sebagai penyempurna dari keislamannya dan pembeda secara zahir dengan orang-orang yang kafir. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban bagi kita dalam masalah ini yaitu bersyukur dengan keislaman kita. Sebab kita mengetahui bahwasanya agama Islam adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, anugerahkan kepada hamba-hambanya. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman. Apa karunia tersebut? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam, membacakan kepada mereka kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mensucikan jiwa-jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, Al-Quran dan hadis-hadis beliau. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka manusia itu berada dalam kesesatan yang nyata. Allah juga berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari yang telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku dan telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Maka Islam ini merupakan nikmat karunia yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kemudian kewajiban kita terhadap Islam yang kedua yaitu kita hendaknya mencintai agama ini dengan sebenar-benar kecintaan. Mengapa? Sebab di ayat tadi kita mengetahui bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut kewajiban yang harus kita pegang teguh, yaitu hendaknya kita istiqomah di atas agama ini. Jangan sampai kita memilih agama lain selain dari agama Islam. Jangan sampai kita murtad. Maka hendaknya kita istiqomah di atas agama Islam ini. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama tersebut dan di hari kiamat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidin." Siapa yang murtad dari agamanya kemudian dia meninggal di atas kekafirannya, maka mereka adalah orang-orang yang akan terhapus amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penduduk neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara kita agar kita bisa semakin cinta dengan Islam ini dan semakin istiqomah melaksanakan ajaran agama kita ini? Maka di sini saya berikan catatan, 4 catatan yang bisa kita lakukan sehingga kita betul-betul bisa mencintai agama Islam dan bisa istiqomah di atas keislaman kita. Yang pertama yaitu hendaknya kita meluangkan waktu kita untuk duduk belajar tentang perkara agama kita ini. Kita rutinkan dalam belajar, misalnya mengikuti majelis-majelis taklim, kajian-kajian rutin, atau dengan membaca kitab-kitab, buku-buku agama, atau mungkin dengan mendengarkan ceramah-ceramah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis kedua arba'in yang pernah kita bahas, di situ malaikat Jibril alaihissalam telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita berislam dengan Islam yang baik. Maka yang pertama kali diajarkan oleh malaikat Jibril ada apa? Yaitu hendaknya seorang itu mau duduk belajar. Dan Nabi dan Jibril telah mengajarkan, telah mencontohkan. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia letakkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia letakkan tangannya di atas pahanya. Kemudian dia bertanya perkara-perkara Islam. Akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil ihsan, akhbirni 'anis sa'ah. Ini yang pertama. Dan kita juga mengetahui bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa mencari ilmu, duduk belajar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilm faridatun ala kulli muslim wa inna talibal ilm yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-hitan fil bahr." Menuntut ilmu, duduk belajar, ini merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, seorang thalabul ilm, orang-orang yang mau duduk belajar akan senantiasa dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk, segala sesuatu. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ikan paus yang berada di tengah lautan juga turut mendoakan, memohonkan ampunan bagi orang-orang yang mau duduk belajar thalabul ilm. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua yang bisa meningkatkan kecintaan kita kepada agama kita dan menjadikan kita istiqomah di atas agama kita, yaitu hendaknya kita kerjakan rukun Islam tadi. Begitu pula dengan amalan-amalan Islam tadi dibangun di atas landasan keimanan dan keikhlasan.
Kita bangun rukun Islam yang kita kerjakan itu di atas keimanan dan keikhlasan. Dan subhanallah, Al-Quran kalau kita baca banyak menggandengkan kata-kata keimanan dengan amalan soleh. Artinya apa? Seluruh amalan-amalan soleh, rukun Islam yang disebutkan tadi dan amalan-amalan yang lainnya dibangun di atas keimanan. Nah, sehingga kita bisa terlepas dari kerugian, kita bisa terlepas dari kehinaan, kerendahan, dan kita bisa dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan misalnya ayat-ayat atau surat-surat pendek di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan iman dan amal soleh, seperti dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Semuanya manusia betul-betul berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang mau mengerjakan, kecuali orang-orang yang mau beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka orang yang membangun amalannya di atas keimanan, maka dia akan terlepas dari kerugian. Kita ambil contoh lagi misalnya dalam surat At-Tin, "Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun." Kemudian kami kembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang mau beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada terputus. Kalau kita mau terlepas dari kerendahan, maka hendaknya kita bangun amalan kita di atas keimanan. Kalau kita sudah bangun amalan kita di atas keimanan, falahum ajrun ghairu mamnun, kata Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka pahala yang tiada terputus. Dalam surat Al-Bayyinah juga, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang ini. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Semuanya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Lihat di sini, orang-orang yang mengerjakan amalannya dibangun di atas keimanan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik makhluk dan balasan bagi mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Begitu pula dalam surat-surat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan, menggandengkan antara keimanan dan amal soleh ini. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara ketiga yang bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada agama kita dan bisa membuat kita istiqomah di atasnya, yaitu hendaknya kita juga mengajak orang lain untuk berislam dengan benar. Mengajak orang lain untuk berislam dengan benar. Makanya kalau kita kembali kepada surat Al-Asr tadi, itu masih ada kelanjutannya. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Setelah mereka membangun amalannya di atas keimanan, mereka juga apa? Yang mereka lakukan? Wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Mereka saling menasihati untuk berada di atas kebenaran. Artinya berislam dengan Islam yang benar. Dan juga hendaknya mereka senantiasa saling menasihati untuk selalu berada, untuk selalu bersabar. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk senantiasa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, perkara yang bisa membuat kita semakin cinta dengan agama kita dan bisa membuat kita istiqomah di atasnya, yaitu hendaknya kita banyak bersabar. Mengapa? Sebab segala sesuatu pasti punya ujian. Segala sesuatu pasti punya ujian. Kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah beriman, berusaha mengerjakan amal saleh, maka keimanan dan amalan kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan iblis, Allah mengizinkan setan dari kalangan jin, dari kalangan manusia untuk menggoda kita, untuk membisik-bisikkan kejahatan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Apa tujuannya? Untuk mengetahui kondisi keimanannya kita. Apakah keimanan kita ini betul-betul kuat atau akan goyah oleh bisikan-bisikan setan tersebut.
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi itu ada musuh dari kalangan setan, jin dan manusia. Apa yang dilakukan mereka? Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yaitu membisik-bisikkan kata-kata yang indah, kata-kata yang menipu kepada sebagian orang kepada sebagian yang lain. Ghurura, untuk menipu, untuk menyesatkan manusia. Maka keimanan kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan amalan kita. Kalau kita sudah bisa melakukan suatu amalan, atau katakanlah kita baru belajar, ingin istiqomah melakukan suatu amalan, Allah pasti akan uji. Allah pasti akan uji. Apakah diuji dengan datangnya kemalasan, datangnya dengan sakit, dengan kekurangan harta, dan lain sebagainya dari ujian-ujian. Apa tujuannya? Supaya melihat kekukuhan amalannya kita. Bisa tidak kita istiqomah, bisa tidak kita pertahankan, bisa tidak kita bersabar melaksanakannya. Maka semuanya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali semua itu pasti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Maka siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya yang kokoh imannya, yang bisa mempertahankan imannya, yang bisa mempertahankan amalannya, yahdi qalbah. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk di dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Maka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa cinta dengan agama kita dan bisa istiqomah di atas keimanan dan amalan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhid wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, usikum bi taqwallahi jalla wa ala wal iman billahi wa bil yaumil akhir kama qala tabaraka wa ta'ala. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladih wala mauludun huwa jazin aw waladihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharir wa usikum aidan bi ibadatillahi wahdah wala tusyriku bihi syai'a kama qala tabaraka ta'ala. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أيها المسلمون، أكثروا الدعاء يوم الجمعة وأكثروا الصلاة على نبيكم يوم الجمعة إن صلاة صلى الله عليه أشرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. Allahumma la taj'alid dunya Allahumma
لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبيك الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة